Perkenalkan, nama lengkap saya Don Lorenzo Glenda Costa, NIM 331201330. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan, yang dimana munculnya sektor publik berawal dari adanya kebutuhan secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang, maka dipilih kelompok masyarakat sebagai pengelola, yang salah satunya kini dikenal dengan sebutan pemerintah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga pengelola public goods, organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama menurut Jones tahun 1993. Yang pertama, regulatory role, yaitu organisasi sektor publik yang berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Yang kedua, enabling role. Dalam hal ini, organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan lancar. Sebagai contoh, Dinas Ketertiban mengatur pedagang kaki lima agar tidak menghambat arus jalan. Yang ketiga, direct provision of goods and service. Organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi, barang dan produksi, kemudian public good and quasi-public goods. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan jumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memainkan peran vital dalam perekonomian negara. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai keran ekonomi yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik dari sektor lainnya. Peran akuntansi sektor publik yaitu adalah memenuhi persyaratan hukum, yakni rekening pemerintah harus siap diaudit setiap tahunnya. Peran lainnya yaitu bisa melakukan fungsi penata layanan. Maksudnya adalah pemerintah sebagai pengurus keuangan dan sumber daya negara harus bisa membuat perhitungan yang baik dalam menggunakan keuangan tersebut. Hal ini juga mungkin pemerintah dalam merencanakan program dan kegiatan bangsa dengan baik di masa depan. Kemudian tantangannya adalah tantangan dunia usaha dewasa ini semakin kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya proses transaksi yang melibatkan lintas individu, perusahaan, bahkan negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerumitan transaksi yang terjadi, namun ada berefek pada proses pengawasan yang semakin meluas karena besarnya volume informasi. Kemudian tujuannya apa? Agar proses itu berjalan sesuai dengan aturan lain dan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh individu yang bertransaksi. Pengawasan di sini bukanlah karena adanya ketidakpercayaan kepada manajemen, namun hal ini adalah bagian dari proses manajemen yang dilakukan secara umum, seperti yang diungkapkan oleh Ricky F. Griffin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Bisnis. Sifat naluriah manusia yang jika diberi suatu kekuasaan akan mudah tergoda dan melakukan pelancengan dari apa yang sebenarnya bukan menjadi tantangan tersebut. Selanjutnya, arah tantangan itu tidak berasal dari eksternal saja, namun dari internal. Manajemen juga akan memiliki andil yang berarti dalam menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat membangun. Secara lahiriah terkesan tidak ada proses pengawasan, namun di sanalah adanya pengawasan itu. Mereka punya cita-cita bersama dan cita-cita itulah yang akan mengawasi masing-masing individu. Selama tidak keluar dari jalur aman, silahkan saja individu untuk berkreasi. Masing-masing sistem memiliki keunggulan, namun yang jelas output pengawasan itu akan bisa terlihat dari standar kuantitatif yang ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan tentu harus kembali diuji, apakah sesuai manajemen dengan kriteria-kriterianya yang dibangun dan standar acuan yang ada dilakukan oleh akuntan publik. Selain itu, akan dilakukan juga audit kepatuhan dan operasional. Disinilah proses paling krusial yang menentukan kinerja organisasi, apakah selama ini baik atau tidak.
Sekian dari saya mengenai peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Susantina Noliu, NIM 331201447. Saya akan melanjutkan pembahasan diskusi kami, yaitu bagaimana respon strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi tantangan di masa depan. Strategi berhubungan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik, baik dari segi kebijakan substansi dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Strategi ini mengidentifikasi semua proses manajemen lainnya untuk menyediakan pendekatan yang sistematis, koherensi, efisien untuk membangun, mencapai, memantau, dan memperbaharui tujuan strategi sebuah instansi. Strategi terintegrasi dengan tindakan yang pertama, memutuskan perhatian di seluruh divisi fungsional dan seluruh berbagai tindakan organisasi pada tujuan bersama, tema, dan masalah. Yang berikut, proses manajemen internal, mengikat dan pembuatan program untuk hasil yang diinginkan di lingkungan eksternal, dan menghubungkan operasional, taktik pembangunan keputusan untuk tujuan jangka panjang yang strategis. Manajemen strategi. Selamat pagi pada dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desriana Maria Kristina Mejon dengan NIM 3312010, kelas C semester 3 jurusan akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu-isu penting apa saja yang akan mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Pengidentifikan isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambilan keputusan kunci. Ketika isu-isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi, baik ditinjau secara moral, etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut ahli Thomas E. Ambler 2008 yang menjelaskan bahwa isu strategis mengarahkan kepada aspek-aspek yang penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan bisnis sebuah perusahaan. Hal juga menjadi perhatian publik, yaitu menciptakan administratif negara yang prima, yang mana hal ini dapat terjawab jika dapat diketahui indikator kualitas kinerja ASN, upaya dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Aparatur sipil negara sering mendapat sorotan terhadap kinerja image yang tercapai dari ASN terlanjur buruk, seperti kurangnya produktif, suka korupsi, dan menghamburkan uang negara, serta rendahnya etos kerja, sering bolos, dan sebagainya. Tingkat kinerja pegawai masih dibilang sangat rendah,
Dikarenakan kebanyakan dari mereka hanya datang, mengisi absen, mengobrol, lalu pulang tanpa memberikan jasa mereka dalam pekerjaan yang mewujudkan tujuan bersama suatu organisasi pemerintah. Melihat berbagai masalah yang timbul, maka dibuatlah Undang-Undang Baru Nomor 5 Tahun 2014 yang khususnya tentang aparatur sipil negara yang mencakup standar truan yang berbasis merit system, peraturan kerja, pegawai aparatur negara, hingga sanksi yang diberlakukan jika tidak menaati peraturan undang-undang tersebut. Indikator kinerja aparatur, pengukur kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program atau kebijakan suatu dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penerapan indikator kinerja dan penyampaian indikator kinerja. Baik, apabila ada kesalahan dalam hasil presentasi kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.